Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Bibiana dengan NIM 054641855 dengan program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjawab tugas pertama mata kuliah logika dengan materi tentang tem dan sesat pikir atau yang dikenal dengan logical fallacy. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang tem. Dalam logika, tem adalah unsur pokok yang digunakan untuk membentuk suatu pernyataan atau proposisi. Tem bisa berupa kata, kalimat, atau istilah yang mewakili suatu baik benda, orang, ataupun konsep. Terdapat berbagai macam tem, dan di sini saya akan menyebutkan 3 jenis tem beserta contohnya. Yang pertama, tem tunggal. Ini adalah tem yang menunjukkan pada suatu objek spesifik. Contohnya adalah Presiden Indonesia yang saat ini merujuk kepada Prabowo. Tem bersifat khusus dan tidak mengacu pada kelompok. Lalu yang kedua, tem umum. Ini merujuk pada kelompok atau kategori objek. Contohnya adalah mahasiswa yang mengacu pada seluruh orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tem ini tidak terbatas pada satu individu. Lalu yang ketiga, tem absolut. Tem ini bersifat mandiri dan tidak membutuhkan pembanding. Contohnya adalah kebenaran atau kebebasan yang merupakan konsep filosofi tanpa harus dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logika fallacy atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sesat pikir. Logika fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat sebuah argumen menjadi tidak valid atau lemah. Meskipun secara permukaan argumen terlihat masuk akal, namun jika ditinjau lebih dalam, terdapat cacat logika di dalamnya. Salah satu contoh logical fallacy adalah ad hominem. Fallacy ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi orang lain, bukan isi argumennya. Contohnya adalah pendapatmu salah karena kamu tidak sekolah tinggi. Contoh lainnya adalah strawman fallacy, di mana seseorang memalsukan atau menyederhanakan argumen lawan, lalu menyerang versi yang sudah diputar tersebut. Ini juga bisa menyesatkan dalam debat. Agar terhindar dari sesat pikir, kita perlu melihat diri untuk mengenali bentuk-bentuk fallacy, menjaga argumen kita tetap relevan, dan fokus pada logika yang valid serta bukti yang objektif. Demikian pemaparan yang dari saya untuk tugas pertama ini. Terima kasih atas perhatian dan rekan-rekan semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.